Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Warta Jemaat Minggu 8 September 2024. Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ibu Junia Nawangsi dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Untuk petugas kolektan, tim SPK Bapak 2, Bapak Hermawan, Bapak Yohanes Suyono, dan Bapak Abah. Warta yang pertama, ibadah PA dan Anjang Sana GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 5 sore, tempat keluarga Bapak Andreas Jarwo di Sangirono. Gereja akan menyediakan transportasi bagi Bapak Ibu yang ikut dalam ibadah ini, dan Bapak Ibu yang ingin hadir bisa berkumpul di gereja jam 4:30 sore. Pemimpin firman Diaken Krisyanto, pujian dan doa Penatua Dwi Rianto. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan dimohon dukungan doanya. Warta yang kedua, ibadah Padang GKJTU Jemaat Bendosari. Kembali mengingatkan seperti yang sudah kami wartakan pada warta minggu lalu, dimohon kepada setiap warga jemaat yang ingin ikut dalam ibadah Padang ini, bagi yang belum mendaftarkan diri untuk segera mendaftarkan diri ke majelis, yaitu ke Penatua Cornelius Gideon dan Ibu Diaken Sri Rahayu Ningsih, dengan melampirkan jumlah pasti keikutsertaannya, dan yang sudah mendaftar dimohon untuk memulai membayar biaya transportasi sebesar Rp200.000. Boleh diangsur dan bisa dibayarkan ke Ibu Diaken Sri Rahayu Ningsih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Warta yang ketiga, ibadah Minggu 15 September 2024 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudbiono dengan menggunakan pujian Kidung Pasamuan Jawi atau KPJ. Petugas kolektan tim SPKP 2, Ibu Sali Winarno, Ibu Atik Murdowo, dan Ibu Jumiati Bambang. Song leader dari tim Song leader 3, Saudari Janti, Saudari Wahyu, dan Saudari Oktaria. Penerima tamu, tim penerima tamu 11, Ibu Ririn, Bapak Hermawan, dan Ibu Jumiati Bambang. Multimedia dan sound system, Saudara Herli dan Saudara David Bimo. Facebook online, Bapak Krisyanto. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki saat teduh. Kita berdoa secara pribadi untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terbukti pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini, di gereja-Mu ini Tuhan, untuk beribadah dan untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, jika kami sebentar lagi akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan,
sehingga ibadah ini dapat menjadi berkat dalam hidup dan kehidupan kami. Kami menyerahkan Ibu Pendeta Juniana Wangsi yang akan melayani kami pada pagi hari ini. Kiranya sabda firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Pendeta kami dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan setiap petugas yang saat ini bertugas untuk melayani ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan tim musik, multimedia, dan sound leader, dan setiap petugas yang melayani kami pada ibadah pagi hari ini. Kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian pembuka dari Kidung Jemaat nomor 21 bait 1 dan 2. Pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan membuka ibadah kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur atau kitab Mazmur pasalnya yang ke-18 ayatnya yang kedua dan ketiga. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Demikian sabda mula. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dalam Kidung Jemaat 242 bait 1, 2, dan 3.
kita menerima hukum Tuhan sebagai cerminan kita dalam mengikut Tuhan. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa mohon pengampunan dosa. Terpujilah Engkau Allah yang kekal dalam menyelamatkan kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami memperoleh kasih karunia. Di dalam Roh Kudus kami memperoleh pertolongan. Kami diingatkan senantiasa untuk melakukan kasih, di mana Yesus Kristus telah mengajarkan bagi kami semua. Kami mengakui bahwa kami selama sepekan ini banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dan tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Dengan demikian, maka kami juga akan memperoleh kasih karunia daripada-Mu. Kami dapat mengasihi sesama kami lebih baik lagi, dan kami hidup dalam kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami dan hadirlah di dalam persekutuan kami pada kebaktian pagi hari ini. Dengan demikian, hidup kami penuh dengan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang memulihkan kami melalui petunjuk hidup baru, firman-Mu yang menguatkan kami, agar kami lebih berbahagia lagi untuk menyatakan segala kesaksian hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian kami boleh berseru dan berdoa dengan iman dan percaya Engkau mendengar dan mengurapi kami dengan kuasa-Mu pada waktu dan saat di mana kami kebaktian bersama pada pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam berita anugerah kita akan diingatkan betapa besar kasih dan anugerah Tuhan yang kita baca di dalam Mazmur, pasalnya Mazmur yang 133. Mazmur 133 dan kita baca 1 tempo. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Anugerah Tuhan ada bersama kita semua. Kita sambut syukur kita dengan hitung jemaat 39 bait 1 dan 2. See
bersama-sama menerima petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 4 sampai 7. Kiranya Tuhan memberikan damai dan sejahtera dan pengampunan atas dosa dan salah kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan kemudian kita bersama-sama mendengarkannya untuk melakukannya dalam kehidupan kita sepanjang waktu ke depan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allah di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Kami dimampukan untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami siap untuk melakukannya manakala Engkau memberikan perintah atas hidup kami. Tolonglah kami dan sertailah kami. Hadirlah Tuhan dan kami persilahkan untuk tinggal di dalam hidup kami, agar firman-Mu tidak menjadi sia-sia, tapi hidup kami boleh menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan kemuliaan dan nama Tuhan yang sungguh besar. Kami serahkan waktu yang ada. Kiranya Engkau sendiri akan berkata-kata melalui hamba-Mu, dan kami semua mendengar dengan penuh syukur. Dengan demikian, maka firman-Mu sungguh menjadi pelita bagi hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan terambil di dalam Ibrani pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Ibrani pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di sana, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku,
mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian Bapak Ibu sabda Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya sabda Tuhan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya tinggal di dalam hati, dan kita dimampukan untuk melakukan dan taat di dalam Tuhan. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, pasalnya yang ketiga, ayat 7 bagian B sampai ayatnya yang ke-8, yang akan menekankan kita untuk melakukan firman Tuhan pada pekan ini. Saya ulangi dalam bacaan menjadi ayat nas kita. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga kesehatan, baik melalui asupan makanan yang bergizi, yang cukup juga untuk beristirahat, dan menyediakan waktu untuk berolahraga. 3 hal ini adalah untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Asupan makanan ya yang bergizi, kemudian cukup istirahat, dan olahraga. Makanan yang bergizi, Bapak Ibu tahu, makanan yang bermanfaat, yang fresh, yang sehat ya. Kemudian juga jangan lupa istirahat. Kalau lelah, sudah disinyal untuk istirahat, pakailah waktu istirahat secukupnya. Jangan berlama-lama, karena kalau istirahat terlalu lama akan membuat kita juga menjadi malas. Olahraga yang sederhana, menggerakkan kaki supaya lebih kuat, karena kita tahu kaki ini tumpuannya sangat berat untuk tubuh kita. Oleh karena itu kaki yang kuat akan memperpanjang umur tubuh kita. Jadi olahraga cukup dengan jalan kaki, gerakkan tangan, dan kemudian gelengkan kepala. Semua sendi harus digerakkan. Sehari paling tidak kita harus melakukan agar ada keringat yang keluar. Jangan keringat yang zaman sekarang atau saat ini. Sumuk, keringetan tapi nggak olahraga. Sumuk karena makannya pedas dan banyak, ya kan? Sumuk, dan itu membuat kita menjadi agak sedikit naik darah kita karena kita berduduk dan bermalas-malasan. Oleh karena itu cukupkan. Mas Yosua ini sudah ngasih contoh yang baik. Dulu badannya besar, banyak gerak juga. Nah, akibatnya sekarang menjadi ramping, sehat, kuat, dan puji Tuhan, saya yakin ini tidak akan melar lagi karena makanan sudah cukup disiplin dan sangat baik. Dan juga Bapak Ibu sekalian semuanya demikian. Saya juga belajar untuk itu dan sampai hari ini. Makan cukup baik, istirahat cukup baik, olahraga cukup baik. Seorang dokter pernah mengumpulkan salah satu penyakit yang paling berbahaya dalam tubuh manusia. Yang paling berbahaya adalah, dan saya tidak salah kalau saya baca ini, sirosis. Mungkin Pak Mudowo tahu, ada yang tahu kesehatan. Ada penyakit yang namanya sirosis. Penyakit sirosis itu yang diserang adalah organ hati, liver, ya. Sehingga dipenuhi dengan jaringan parut bukan perut, parut, yang membuatnya semakin keras dan tidak berfungsi secara normal. Jadi liver kita, hati kita yang ada di dalam tubuh kita itu mengeras, dan kemudian kalau sudah mengeras dia tidak bisa mengolah makanan kita dengan baik. Padahal hati itu kan dipakai untuk pencernaan. Selain ginjal, hati ini menjadi saluran yang baik untuk mengolah itu. Kalau itu tidak dijaga, maka dia akan mengeras dan kemudian mengecil. Dan kalau sudah terjadi keras dan tidak berfungsi secara normal, penyakit yang membuat hati mengeras ini jika tidak segera ditangani dapat membuat penderitanya
meninggal dunia. Ya. Nah, ibu bapak dan saudara, ini hatinya, livernya yang mengeras. Beda dengan bangsa Israel. Dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, dan keras hati kepada Tuhan. Tegar tengkuk, keras kepala, kemudian keras hati. Bukan hati yang mengeras, tapi keras hati. Ya. Sekalipun Tuhan sudah menyatakan kasih dan pemeliharaannya kepada bangsa ini, kepada bangsa Israel ini, secara turun-temurun, mereka terus saja mencobai Tuhan dengan melakukan dosa. Mereka bukan tidak tahu apa yang dilakukan, tetapi kebebalan yang membuat mereka selalu sesat hatinya dan memiliki jalan yang menyimpang dari Tuhan. Katakan dalam ayat yang ke-10 bagian B. Selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Tuhan mengatakan itu dan diulang di dalam kitab Ibrani. Itulah sebabnya Allah berulang kali mengingatkan dan juga menyerukan panggilan pertobatan kepada bangsa Israel dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Tuhan sangat sayang kepada Israel yang tegar tengkuk, keras kepala, keras hati. Tapi Tuhan di dalam mengajarkan bangsa Israel selalu menyerukan panggilan pertobatan. Dia mengutus nabi dan juga para hakim untuk memberi penghukuman melalui bangsa lain. Ya. Tetapi sayangnya bangsa ini tetap dikuasai oleh kekerasan hatinya yang tidak mau bertobat kepada Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, ini masa lalu bangsa Israel. Dan masa lalu bangsa Israel ini masih terulang lagi kepada bangsa-bangsa di mana Allah sangat menyayangi bangsa-bangsa itu, termasuk bangsa Indonesia, kita semua. Oleh karena itu, mari kita belajar. Walaupun keras hati, tegar tengkuk, dan juga keras kepala, kalau Allah sudah mengasihi, Allah selalu berseru untuk memberikan sarana untuk pertobatan mereka, baik melalui bangsa lain maupun orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel, bangsa yang disertai oleh Tuhan dan disayangi oleh Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, kita harus bersyukur karena memiliki Allah yang adil dan yang penuh dengan kasih, yang bahkan dalam penghukumannya sesungguhnya menyatakan kasih-Nya. Jadi Tuhan Allah kita ini di dalam Yesus Kristus menghukum bapak, ibu, saudara, dan saya, itu karena Dia mengasihi kita. Sadar ya, kalau kita dihukum oleh Tuhan sebenarnya karena manusia kita ini dikasihi olehnya. Agar apa? Agar kita mau berbalik kembali kepada jalannya, kembali kepada jalan Tuhan. Kita juga harus bersyukur karena memiliki Allah yang begitu panjang sabarnya, yang begitu dalam mengasihi kita, yang berulang kali dan tidak pernah berhenti, terus-menerus Dia menyatakan seruan pertobatan bagi manusia sampai hari ini dan sampai waktu yang akan datang, sampai Yesus datang. Seringkali kita dalam perbuatan-perbuatan kita tetap berdosa di hadapan Allah. Tapi percayalah bahwa Allah tetap mengasihi kita. Tidak berhenti sampai di situ, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang seperti itu. Melalui kisah bangsa Israel yang ada dalam Alkitab, kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan orang-orang percaya di masa kemarin dan yang lalu, mulai hari ini kita belajar bahwa mari kita belajar menghilangkan kebebalan dan kekerasan hati terhadap suara Tuhan.
Jangan keraskan hati. Jangan keraskan kepala. Jangan tegar tengkuk. Tapi marilah kita bisa berbicara melalui kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Allah menegur kita melalui pasangan kita, melalui anak-anak kita, melalui hamba Tuhan, melalui orang-orang yang melihat dan menyayangi kita, atau mungkin melalui peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan hati, pikiran, dan sikap kita. Tuhan punya cara untuk menegur kita menjadi lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah, sehingga hidup kita terus dalam ungkapan syukur, kita dipenuhi dengan kelimpahan apa yang diperlukan untuk orang-orang seperti kita yang mau mendengar, yang mau bertobat, yang mau menyerahkan hidupnya, dan yang terutama dari Dia, dari Tuhan, juga terus berbicara melalui kita dalam firman-Nya. Alkitab. Ibu, Bapak, dan Saudara, Alkitab yang baik adalah Alkitab yang bisa dibuka sewaktu-waktu dan dibuka tanpa ada pengaruh apapun. Ibu, Bapak jauh lebih akan dikuasai oleh kuasa dari Allah ketika Bapak Ibu bersedia untuk membaca firman Tuhan dan mulai membuka hati, membuka pikiran dengan Alkitab. Alkitab bukan yang elektronik. Saya tidak melarang, tidak. Tapi kalau Bapak Ibu berat membawa itu, setidaknya Bapak Ibu membaca di rumah. Bapak Ibu tahu, kuasa kegelapan ketika Bapak Ibu membuka Alkitab dan membaca, bangun tidur baca Alkitab, bukan baca HP, bukan Alkitab yang di HP, baca Alkitab dekat di ruang, di kamar, di ruang meja kerja, di meja di mana Bapak Ibu menyediakan waktu untuk Tuhan. Siapkan Alkitab, baca seperti Bapak Ibu baca di HP, baca Alkitab. Kuasa kegelapan akan menjauh dari Bapak Ibu dan Saudara. Yakin dan percayalah. Karena si iblis mencobai kita dengan HP. Bapak Ibu membuka bangun tidur dengan HP, iblis senang. Iblis senang. Kuasa gelap mulai. Bapak Ibu tidak akan langsung membuka Alkitab. Saya yakin dan percaya. Saya sudah tahu. Kalau saya pegang HP, yang dibuka pertama adalah WhatsApp, kedua mungkin Facebook, ketiga mungkin Instagram, keempat mungkin TikTok, mungkin apapun. Walaupun itu bunyinya adalah firman Tuhan. Tidak, jangan itu dulu. Alkitab, Bapak Ibu dapat gratis dari gereja, pernah. Atau Bapak Ibu beli dengan harga yang sangat mahal, pernah. Baca, tidak usah banyak-banyak. Tuhan, hari ini aku mau baca firman-Mu. Sungguhkah firman-Mu itu membuka hidup kami hari ini? Baca, dengarkan, tutup, berdoa, dan lakukan hari ini. Ikatlah firman ini dan tinggal di dalam hatiku. Kami melakukan. Mau tidur, buka lagi Alkitabnya. Tuhan, saya mau tidur, istirahat. Jangan pakai HP lagi, berbahaya. Bukan Alkitabnya yang berbahaya di situ. Sinar kalau malam untuk mau tidur, Bapak Ibu udah lelah, jauhkan dulu. Setelah baca ini, baru buka HP. Yang penting-penting dulu. Kalau ada waktu senggang, buka yang lain. Saya belajar, saya menata kembali. Mungkin itu adalah upaya saya untuk bertobat dalam masa-masa yang sekarang ini. Firman Tuhan bisa berbicara melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui pasangan kita, melalui orang-orang di sekeliling kita, anak-anak kita, teman sekerja kita, orang-orang yang kita tidak pernah nyangka. Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang ada, melalui masalah, berbagai masalah yang timbul, dan juga pergumulan. Firman Tuhan ada di situ. Yang terutama adalah Dia, Tuhan, juga terus berbicara melalui firman-Nya. Jangan tutup telinga, jangan tutup mata. Caranya bagaimana? Buka Alkitab, Bapak Ibu bisa membaca, baca. Jika kekerasan organ hati kita membawa pada kematian fisik, maka kekerasan hati kita yang
tidak mau bertobat kepada Tuhan, bisa membawa kepada kebinasaan. Jangan keraskan hati saudara ketika mendengar suara Tuhan Yesus yang menegur kita, yang mengingatkan kita. Dengar baik-baik, renungkan, dan berdoa. Kalau tidak tahu, jangan tanya kepada yang lain. Tanya sama Tuhan. Tuhan akan nyatakan. Sangat sederhana. Dan itu Tuhan mau untuk kita lakukan. Jangan abaikan atau bahkan mengeraskan hati saat mendengar suara Tuhan. Ya, rendahkanlah hati saat mendengarkan suara dan menerima teguran dari Tuhan. Dari mana datangnya, siapa saja, dari kapan saja. Tuhan ingin terus menyertai dan Tuhan ingin terus memberkati kita. Siapkan hati dan kuatkan. Rendahkan hati dan terimalah. Itu saja. Sangat sederhana, dan Tuhan ingin Bapak Ibu berubah menjadi lebih baik, berubah untuk menyatakan segala saksi dan kesaksian dari yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati sekarang dan untuk senantiasa Bapak Ibu dan Saudara membaca firman Tuhan. Amin. Mari kita masuk saat teduh. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajarkan kami untuk tidak mengeraskan hati, tetapi kami terus setia untuk membaca, mendengar, dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu sajalah yang membuat hidup kami penuh dengan kemuliaan, dengan kelimpahan dan berkat. Sertai kami dalam setiap saat. Dalam kelemahan kami Tuhan kuatkan. Dalam pengharapan kami memiliki kekuatan dan keyakinan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Manakala kami harus terjatuh, kami tidak takut karena Engkau menopangkan tangan-Mu. Kami semakin yakin dan percaya bahwa kehidupan yang penuh dengan firman Tuhan adalah hidup yang berkenan di dalam Tuhan. Hidup kami akan diperkenan juga di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan sidang jemaat-Mu di GKJTU Pendosari ini. Banyak hal yang sudah kami rancangkan, kami boleh serahkan dalam penyertaan Tuhan, supaya kami dengan penuh syukur dan sukacita melaksanakannya. Kami bersyukur karena pelayanan-pelayanan yang sudah ada mengajarkan kami untuk semakin setia kepada Tuhan, menguatkan persekutuan, menguatkan dalam pelayanan kami, menguatkan kami dalam kaya kesaksian akan penyertaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah Tuhan berikan. Kami terus berdoa untuk orang-orang yang masih berbaring karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan segera pulihkan, Tuhan kuatkan, agar mereka dalam iman tetap setia kepada Tuhan, berdoa dan bersukacita, memuji dan memuliakan dalam ungkapan syukur dalam segala hal. Kami percayakan bahwa apapun yang kami terima, itu semua adalah Allah punya rancangan yang terbaik. Berkati setiap keluarga yang mendampingi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, supaya kami kuat dan setia kepada-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan kehidupan psikologinya maupun dalam kehidupan sehari-hari, pertumbuhan jiwa dan raga mereka. Tuhan sertai, berkati setiap orang tua yang mengasuh dan membimbing. Tuhan kuatkan, Tuhan cukupkan apa yang diperlukannya. Tuhan memberkati setiap keluarga di mana pemuda, remaja, wanita, pria dewasa, dan juga kaum lansia yang ada di jemaat-Mu di sini. Semuanya dikuatkan oleh Tuhan untuk kami bersama-sama sehati sepikir dalam melayani Tuhan, melayani sesama.
Kiranya Tuhan juga pimpin Bapak Ibu Majelis dalam mengelola program-program dan kegiatan yang ada, baik melalui persekutuan doa, persekutuan keluarga, persekutuan yang kami boleh lakukan dalam pemahaman Alkitab, juga persekutuan CCM atau MKM. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kami, agar kami dapat bertumbuh dalam iman, mengubah pola pikir menjadi lebih baik, berpikir positif secara horizontal maupun secara vertikal. Kami percayakan kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga karena kami mengucap syukur untuk hari-hari kami, hari kemarin, bahwa Mas Dava sudah lulus dalam studinya, keluarga mengungkapkan segala puji dan syukur, jemaat dengan sukacita ikut dalam kebahagiaan ini. Kami juga menyerahkan anak-anak kami, Trisna Setia Selan, yang hari kemarin telah berulang tahun. Kiranya Tuhan juga menolong dan menyertai, memberkati dalam studinya, dalam PPL-nya, dalam kebersamaan dengan warga jemaat di GKJTU. Dan kami juga berdoa untuk segenap warga jemaat yang telah Kau lahirkan dalam kehidupan bersama di bulan September ini. Kiranya Tuhan panjangkan umur, Tuhan sertai, Tuhan limpahkan segala berkat dan rahmat, supaya apa yang ada sungguh memperoleh dengan kelimpahan atas berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan kehidupan bersama kami, baik sebagai bangsa Indonesia maupun sebagai bangsa di dunia ini. Kami serahkan pergumulan musim kemarau, musim hujan, musim apapun yang terjadi saat ini yang membawa malapetaka. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan Tuhan menyertai. Mampukan kami memperoleh hikmat-Mu dan kami memperoleh pertolongan satu dengan yang lain. Kami serahkan musibah yang terjadi ini, kekeringan, banjir, dan juga musim yang tidak tepat pada waktunya. Semuanya itu terjadi bukan karena apa yang Tuhan inginkan, melainkan kami boleh belajar. Semuanya itu terjadi agar kami tetap memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, karya Tuhan semakin nyata. Kami serahkan semuanya itu. Kami juga berdoa untuk saat-saat di mana pemilihan pemerintahan kami, para pemimpin baik di provinsi, di kabupaten, bahkan di wilayah-wilayah Kota Madia. Kami percayakan pemilihan para pemimpin kami ini dapat berjalan dengan baik, dan siapapun yang akan terpilih kiranya ada turut campur tangan Tuhan, sehingga negeri kami ini sungguh dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, setia untuk menjalankan dan mewujudkan keadilan dan damai sejahtera. Tolonglah kami, tolonglah bangsa kami, dan sertailah kami senantiasa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percayakan doa dan seruan kami ini, kami landaskan di dalam nama-Mu. Kiranya Tuhan terus menyertai kami, memberkati kami dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita pujikan Hitung Jemaat 376 untuk menyambut firman Tuhan yang telah kita dengar. Baitnya yang pertama dan kedua. Hitung Jemaat 376, bait 1 dan 2. Amen.
bangkit berdiri dan kita mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Setelah kita mengaku iman rasuli, kita akan pujikan pujian kesanggupan Kidung Jemaat 332 bait 1 dan 2. Mari kita bersama masuk dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing dengan didasarkan pada firman Tuhan 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan mengumpulkan persembahan ini, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 393 bait 1 dan seterusnya.
Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa persembahan dan juga doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menaikkan ucapan syukur kami atas segala kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami bersyukur jika kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat kami yang boleh kami kumpulkan melalui persembahan ini ya Bapa. Kiranya Engkau boleh sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga Engkau boleh menerimanya dengan layak ya Bapa. Dan biarlah dengan persembahan ini kami juga boleh belajar untuk kami selalu mempersembahkan hidup kami hanya seturut dengan kehendak ya Bapa. Kami berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini biarlah Engkau juga boleh berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan dipergunakan sebagaimana mestinya ya Bapa. Dan saat ini Bapak, kami juga akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang telah wajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri kebaktian kita dan kembali pada kehidupan kita masing-masing. Jemaat kami undang untuk berdiri dan dalam pengudusan ini pulanglah dengan membawa damai sejahtera dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada dan jadilah berkat bagi semua orang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita tutup ibadah ini dengan pujian Hidup Jemaat nomor 408 bait 1 dan 2.
Anaknya rata coba kerja ya. Maaf ini. Halo. Jadi cuma artinya aja. Masukannya kelihatan lagi. Iya. Mari kita masuk. Markiso. Ada Markiso. Kasih ya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara semuanya yang pada hari Minggu ini telah beribadah bersama dengan GKJTU Bendosari baik secara offline maupun secara online. Kiranya Tuhan memberikan kita kesehatan dan selalu menyegarkan iman kita. Untuk warta jemaat ibadah minggu depan tanggal 15 September 2024 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sugiono dengan menggunakan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi dan ibadah berbahasa Jawa. Kami mengundang segenap warga jemaat untuk bisa hadir. Jika tidak ada halangan, silahkan datang ke gereja secara offline. Tetapi jika ada kesibukan yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, kami juga mengundang jemaat bisa beribadah melalui Facebook secara live ataupun melalui YouTube kami yang akan di-upload setelah ibadah berakhir. Untuk warta yang kedua, kami juga mengajak warga jemaat semua untuk beribadah dalam PA dan ajang sana berikutnya sesuai dengan jadwal yang telah
tersedia, yaitu di tempat Bapak Andreas Jarwo di Samirono. Dan sudah diwartakan pula bahwa karena lokasi yang cukup jauh dari Bendosari, majelis menyediakan transportasi untuk menuju ke tempat PA, sehingga warga jemaat yang akan hadir silahkan datang ke gereja sebelum pukul 5 sore untuk bersama-sama berangkat dari gereja. Warta yang ketiga atau warta yang terakhir, kami menginformasikan terkait dengan ibadah Padang akan kita selenggarakan di bulan Oktober. Disilahkan untuk segera mendaftar kepada Penatua Cornelius Gideon ataupun kepada Diaken Sri Rahayu karena berkaitan dengan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan sebagainya. Demikian yang bisa kami informasikan dan kami wartakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.